Presiden Prabowo Subianto secara mendadak menggelar rapat terbatas melalui video konferensi bersama jajaran Kabinet Merah Putih di tengah kunjungannya ke Amerika Serikat. Rapat ini diadakan pada Selasa, tanggal 12 November pukul 22 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 waktu setempat. Dalam pembukaan rapat, Prabowo meminta laporan terkini mengenai perkembangan penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya ingin mendapatkan pembaruan tentang kondisi bencana di Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Mohon informasinya, kata Prabowo membuka diskusi. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Bisa dengar suara saya? Para menteri, jelas nggak suara saya? Jelas Bapak. Ya, jelas Bapak. Baik, yang saya hormati Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, Mensesnek, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Panglima TNI, Kapolri yang saya hormati, Kepala BNPB, dan bersama saya ada Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Kabinet. Terima kasih saudara-saudara. Jam berapa di Jakarta sekarang? 10 malam? 22, oke. 22. Terima kasih. Saya mengumpulkan saudara-saudara, saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Mohon saya diberi update. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letjen TNI Suharyanto kemudian melaporkan bahwa tim gabungan yang meliputi BNPB, Kementerian Sosial, TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dan penanganan sejak erupsi pertama yang terjadi pada tanggal 3 November dini hari. Menurut laporan, lebih dari 13.000 warga telah dievakuasi ke tempat aman guna menghindari dampak erupsi. Tadi pagi, kami juga menggelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Wapres, dan sejak erupsi tanggal 3 November lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, serta Pemda telah bergerak untuk evakuasi warga, jelas Suharyanto. Presiden Prabowo ingin memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap optimal dalam menangani situasi darurat di Indonesia. Turut mendampingi Prabowo dalam rapat ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Beberapa menteri lainnya juga hadir melalui video konferensi, seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak tampak dalam rapat ini. Wapres Gibran saat itu diketahui sedang fokus dengan program Lapor Mas Wapres di Istana Wapres, Jakarta, di mana posko aduan ini didirikan untuk menampung keluhan masyarakat. Koordinator Urban Por Konsortium, UPC, Gun-Gun Muhammad, menilai bahwa program Lapor Mas Wapres hanya sekadar pencitraan dan politisasi. Program ini menurut saya hanyalah pencitraan. Jika Gibran benar-benar ingin menyerap aspirasi masyarakat, harusnya bekerja melalui sistem pemerintahan yang terstruktur, ujar Gun-Gun. Gun-Gun juga mengkritik bahwa posko yang berlokasi di Jakarta kurang efektif menjangkau rakyat di daerah-daerah jauh seperti Papua atau Maluku, meskipun tersedia layanan lewat telepon. Ada WhatsApp, tapi itu terbatas.
Ini hanya pencitraan dan tidak bekerja secara sistematis, tambahnya. Menurut Gun Gun, permasalahan utama masyarakat bukanlah kurangnya saluran pengaduan, tetapi bagaimana penyelesaian dari permasalahan yang diadukan tersebut.